Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri jawatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dari hadis di atas, kita tahu bahwa lidah itu sangat kecil dan ringan, tetapi bisa mengangkatmu ke derajat paling tinggi dan bisa menjatuhkanmu ke derajat yang paling rendah. Disebutkan bahwa makna kata umpat ialah perkataan yang paling keji dan kotor dan sebagainya, yang diucapkan karena jengkel, marah, dan sebagainya. Ada banyak kata yang bersinonim dengan kata umpat, yaitu seperti cercaan, makian, dan sesalan. Di dalam Al-Quran, kata ini bahkan menjadi suatu nama surat, yakni surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Quran surat Al-Humazah ayat pertama. Dalam kitab tafsirnya, Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa kata humazah bisa bermakna mengumpat atau menjelekan orang lain, baik dengan cara hibah ataupun merendahkan orang lain. Sementara lumazah berarti mencela orang lain secara di hadapannya dengan perkataan buruk yang dapat menyakiti hati seseorang. Adapun ancaman wa'il yang terdapat dalam ayat ini merujuk pada nama sebuah lembah di neraka. Dari sudut pandang yang lain, kita bisa memahami bahwa mengumpat atau berkata kotor merupakan sesuatu yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Mengingat hal itu amat sangat bertentangan dengan prinsip dasar Islam, yaitu rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang bagi seluruh alam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah agama Islam yang memiliki gambaran akhlak yang mulia yang jauh dari ancaman seperti celaan, hinaan, dan kata-kata kotor. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju kota Taif dengan harapan bisa berhijrah ke sana dan menyebarkan ajaran Islam di tempat tersebut. Kenyataannya, Rasulullah ditolak oleh penduduk setempat, seperti dilempari kotoran, batu, hinaan, cacian, bahkan dikatai sebagai orang gila. Rasulullah tidak membalas cacian dan hinaan mereka. Beliau bahkan mendoakan semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketidakpahaman mereka. Rasulullah juga berharap semoga kedepannya anak keturunan mereka tidak sama seperti mereka. Sebenarnya Rasulullah bisa saja membalas tindakan mereka. Tinggal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab dengan menimpakan bukit kepada mereka. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah pribadi yang jauh dari sifat mengumpat, berkata kotor, dan lain sebagainya. Pada suatu kesempatan, Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan bahwa berkata-kata kotor merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak suka dengan perbuatan keji dan kata-kata yang kotor. Hadis riwayat Ahmad. Ketika dimintai penjelasan tentang keutamaan akhlak mulia, Rasulullah menjelaskan bahwa akhlak mulia yang menjadi prinsip dakwah Islam tidak akan bisa diraih oleh seseorang yang gagal menjaga lisannya dan dari perkataan kotor. Sekian video dari saya tentang berkata kotor dan menyakitkan. Saya Mufti Sahdun Sa'ad Al-Aziz dengan nomor NIM 214 110 102 155. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.